Satu. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ila arwahi jami ashabil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin was salihin was sahabati wa tabi'in. Ila arwahi jami auliyaillah. Ila arwahi jami mu'allifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Khususan mu'allifi hadzal kitab summa ila arwahi jami syayikhina wa masyayikhina bid-din. Susun laru syekhuna summa ruhi malaruhi kajam malaruhi malan jula binti kajam abdullah summa ruhi kajam malaruhi ya baina susun laruhi abi summa ya baina umatina Allah yataghashahum birahmati wal maghfirah yanfa'una bi ulumihim wa amalihim naf'an barakan lana wa lidinika wa linasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amali fit darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza marida al-abdu al-mu'minu wal ammatul mu'minah, apabila seorang hamba laki-laki atau perempuan marido, apabila si hamba itu sakit, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikah, maka Allah ta'ala mengutus untuk hamba tersebut 4 malaikat. Yang pertama, faya'murullahu ta'ala ahadahum ayyahuza quwwatahu, maka memerintahkan Allah Ta'ala kepada salah satu malaikat yang 4 ayyahuza quwwatahu, untuk mengambil kekuatan si hamba yang sakit. Fayahuzaha bi amrillah, lalu diambil kekuatan tersebut dengan perintah Allah. Fayud'ifu, akhirnya si hamba menjadi lemah. Wa ya'muru asani ayyahuza lazata ta'am min famihi, dan yang kedua, Allah perintahkan malaikat yang kedua untuk mengambil lezatnya rasa makanan min famihi, dari mulutnya. Wa ya'muru asalisa ayyahuza nura wajhihi, dan Allah perintahkan malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya wajahnya si hamba yang sakit. Fayakunu musfirral wajhi, maka menjadi pucat wajahnya. Wa ya'muru ar-rabi
ayyakhudha jami'a junubihi. Dan yang keempat, Allah perintahkan malaikat yang keempat untuk mengambil dosa-dosa hamba yang sakit. Fayakunu tahiran anis dzunub. Maka si hamba tersebut bersih daripada segala dosa. Faiza aradallahu ayyashfiyahu ya'murullaha ta'ala al-malaka alladhi akhaza quwatahu bi ayat fa'aha. Dan apabila Allah ingin menyembuhkan hamba tersebut, Allah perintahkan malaikat yang pertama untuk mengembalikan kekuatannya. Ayat fa'aha ilahi. Akhirnya kuat lagi. Wa ya'muru al-malaka alladhi akhaza lazzata ta'am bi ayat fa'aha. Dan Allah perintahkan malaikat yang kedua untuk mengembalikan rasa lezat makanan pada si hamba yang ingin dikasih sehat. Wa ayat fa'a alladzi akhaza nur wajhihi. Dan yang ketiga, Allah perintahkan untuk mengembalikan cahaya wajah si yang sakit. Walam ya'mur. Dan Allah tidak memerintahkan kepada malaikat yang keempat ayat fa'aha ilahi untuk mengembalikan dosa-dosanya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan. Hidup itu kita pergi kemanapun cuma ada dua tikungan, kiri kanan, kiri kanan. Ke Solo ya dua kiri kanan, ke Bali dua kiri kanan. Seberapa panjang umur si hamba, hidup itu cuma dua. Satu hidup, keduanya ya nggak mungkin hidup terus. Satu tikungan yang pertama ketawa, nanti akan nikung nangis. Nggak mungkin tawa terus, bisa jadi gila kita. Ketawa mulu, ya orang gila itu mah. Dan nggak mungkin nangis terus. Dan tikungan yang kedua ada yang namanya bahagia. Pasti setelah bahagia ada tikungan sedih. Nggak mungkin orang bahagia terus. Pasti ada sedih. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Nggak mungkin orang sakit terus dan nggak mungkin sehat terus. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, Allahu yaqbidu wa yabsutu. Allah Ta'ala yaqbidu, yang bikin hati kita ada rasa takut. Kalau lagi nggak punya duit, takut ditagih utang. Lagi nggak punya duit. Kalau lagi sakit ada rasa takut nggak ada umur. Ada yakbidu. Kalau lagi sedih, yakbidu, ada rasa takut di hati. Waya besutu, tapi satu waktu Allah Ta'ala akan ya besutu, membikin lapang, membikin luas. Akhirnya bisa lagi sehat, ya besutu, kita lapang. Lagi punya duit, ya besutu, kita lega hati kita. Kalau lagi ketawa, ya besutu, kita luas waktu kita. Nah ini yang dinamakan hidup. Ini dinamakan
Hidup apa ada sehat karena habis sakit. Yang orang sakit itu begitu ketemu ditanya, gimana? Udah sehat? Pertanyaan udah sehat apa enggak itu buat orang yang habis sakit. Gimana? Udah beres urusan, itu buat orang yang kemarin punya masalah. Makanya kucing kalau turun apa dulu? Kucing turun apa dulu? Naik dulu. Ya, kenapa kucing turun? Ya karena habis naik. Kalau nggak naik kenapa nggak mungkin turun? Kenapa kita sakit? Karena kemarin sehat. Kalau kita sakit terus, nggak mungkin ada sehat, dan kita sehat terus, nggak mungkin ada sakit. Nah, maka yang enak itu, kalau kita lagi nikung kanan, kita harus siap bahwa di depan itu ada tikungan kiri. Maka begitu nikung kiri, kita nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Karena kita udah siap. Begitu kita lagi sehat, siapin buat sakit. Siapin buat sakit. Kalau udah siap, ntar begitu sakit nggak depresi kita. Kenapa? Karena kita udah siap. Kalau kita lagi punya duit, siapin buat nggak punya duit. Caranya nabung, ya. Orang nabung itu kan mempersiapkan diri untuk satu waktu. Ya, makanya dia nabung. Kalau ibu-ibu mah beli emas, ya kalau ada duitnya. Rata-rata ibu-ibu nabung beli emas itu niat nabung, sebab kalau beli emas gampang jualnya. Nah itu diantara satu cara adalah untuk mempersiapkan diri ketika kita punya uang. Kita siapkan diri kita satu saat nggak bakalan punya uang, maka kita beli emas, kita nabung. Itu namanya begitu kita nggak punya duit, ambil di laci, duit laki. Iya, bukannya emasnya, bukan. Orang emasnya emang nggak ada. Ambil laci duit laki. Oh nggak tegang kita, kenapa ya? Karena udah siap. Ya kan? Hidup itu satu doang sih permasalahannya. Siap atau tidak, udah itu aja. Si petinju itu udah berdarah. Petinju udah berdarah nih. Ini bibir udah pecah. Tapi ketika selesai ronda, dia bangun lagi, lari lagi, mukul lagi, berdarah lagi, istirahat lagi, bangkit lagi, mukul lagi, berdarah lagi. Pertanyaannya, emang si petinju nggak sakit? Sakit. Emang nggak perih? Perih. Kok dia bisa dengan keadaan berdarah berlari untuk mukul? Jawabannya karena sang petinju sudah siap buat dipukul dari bawah ring. Sebelum tempur dia udah siap buat dipukul. Maka begitu dipukul dia udah siap. Pembalap itu kalau jatuh naik motor guling-gulingan. Melintir, mau orangnya jauh, tapi begitu lari gelinting, dia bangkit lagi, dia lari lagi, dia bangunin motornya. Pertanyaannya, emang nggak sakit jatuh seperti itu? Sakit. Kok bisa bangkit lagi? Karena sebelum setar, si pembalap sudah siap buat jatuh. Sudah siap buat jatuh. Maka ketika jatuh, ya udah siap. Nah pertanyaannya bagaimana supaya jatuh itu tidak terasa sakit, dipukul tidak terasa sakit, maka jawabannya harus safety semuanya. Safety, tahu safety ya? Safety itu bahasa kita apa bahasanya? Ya udah safety, udah terlindung semuanya. Maka si pembalap untuk bisa setar naik motor, ya pakai helm yang safety, ya pakai baju yang safety, ya pakai pengaman yang safety. Ketika semuanya safety, ketika terjatuh,
ya nggak ada rasa sakit. Kenapa? Safety semuanya. Kalau petinju kelas bulu, ada ya, ya kan ada kelas kakap, ada kelas bulu. Kalau kelas bulu itu masih pakai perlindungan, ya safety, ya pakai helm, terus apalagi pakai ini deker, ya, pakai deker semuanya, safety. Ketika jadi tonjok, ya safety. Nah itu kan untuk yang tinju, guru, untuk yang balap. Kalau kita gimana cara safety-nya? Cara safety kita adalah ngaji, memperkuat keimanan, memperkuat keyakinan. Itu namanya kita berusaha untuk memakai safety buat keimanan kita. Ketika orang sudah imannya sudah safety, keyakinannya sudah safety, karena dia sering ngaji, dia sering benahi keimanannya, dia sering benahi keyakinannya, maka ketika terjadi satu perkara, aman dia. Kenapa? Karena sudah safety. Gitu kira-kira. Tapi guru, 50.000 tahun, 50.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan, 50.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan, penulisan tentang takdir kita itu sudah selesai. Nanti rizki kita seapa, umur kita seapa, napas kita seapa, jodoh kita seapa. Kalaupun jelek emang jodohnya banyak, bisa 5 kali kawin. Ada yang DM di belakang karena tulisannya banyak, tapi biar kata ganteng emang tulisannya atu ya satu. 50.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan, berarti Lauhil Mahfud belum ada, semuanya belum ada, malaikat belum ada, yang ada hanya Allah. Allah yang namanya takdir ma fi ilmillah. Itu namanya takdir ma fi ilmillah. Kedua, lalu diciptakan Lauhil Mahfud. Diciptakan Lauhil Mahfud, ditulis jodoh, mati, rizki, semuanya rapi ditulis. Sehingga tahu nggak kita tulisan kita di Lauhil Mahfud jadi orang bahagia atau celaka? Nggak tahu kan? Tahu nggak tulisan kita di Lauhil Mahfud rizki kita seapa? Nggak tahu kan? Tahu nggak kita tulisan kita di Lauhil Mahfud kita sakit apa sehat? Nggak tahu kan? Makanya disuruh ngedoa. Emang bisa dirubah dengan doa Pak Ustadz? Yamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Menghapus apa yang Allah inginkan dan menetapkan apa yang Allah inginkan. Allah punya Lauhil Mahfud. Di dalam hadis dikatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa menolak qada kecuali doa. Minta biar sehat. Kalau emang nggak bisa dirubah dengan doa, untuk apa doa di nisfus Sa'ban? Ada kalimat gini, Allahumma in katabtani sakiyan, au matrudan, au mahruman. Ya Allah, andaikan kau menulis di Lauhil Mahfud, aku orang yang celaka, aku orang yang terhalang dari rizki, aku orang yang terhalang dari rahmatmu, famhullahumma hapus ya Allah semuanya dan ganti, tulis, jadikan aku orang yang bahagia, jadikan aku orang yang mendapat rizki, jadikan aku orang yang mendapat rahmatmu. Itu doanya kan? Berarti disuruh kita ngedoa. Tapi Pak Ustadz saya udah ngedoa tapi masih sakit aja. Ya berarti tulisannya udah sakit. Berarti tulisannya sakit. Berarti kita pasrah dong. Salah. Hidup itu lari dari satu takdir kepada takdir yang lain.
Ketika mobil lewat, kita nyebrang, takdir mobil lewat. Tapi kita harus lari dari takdir itu biar selamat. Jangan mobil lewat kita diem aja, ya udah takdir inilah. Salah. Salah itu. Itu namanya hidup, lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Berusaha namanya. Ketika ada pohon rubuh, kita pengen selamat, lari. Pohon rubuh itu takdir, kita lari, namanya takdir. Lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Jangan diam di situ. Kelas siapa kita? Kelasnya kelas siapa? Ketika Nabi Musa ditantang sama Fir'aun. Nabi Musa ditantang sama Fir'aun. Ada berapa tukang sihir? 500 tukang sihir. Ada yang mengatakan 50 tukang sihir dan masing-masing penyihir mengeluarkan kemampuannya 10 sihir. Berarti 10 kali 50 berapa tuh? 500 ya? 500 jenis binatang buas semuanya. Menyerang Nabi Musa, ada yang lemparin tambang, ada yang lemparin tali rapia, ada yang lemparin tali sepatu, ada yang lemparin tali, yang penting tali-talian lah. Nyerang semuanya. Nabi Musa kebingungan. Maka Allah sampaikan, idrib bibasokal. Kau lemparkan tongkatmu, dilemparin tongkatnya. Jadi ular yang lebih besar, yang paling besar, yang bisa memakan semuanya ular tukang sihir. Kalah semuanya, dan tanpa izin Fir'aun, tukang sihir langsung beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun gak terima, anak buahnya langsung iman sama Nabi Musa. Maka dikejarlah Nabi Musa. Diam Nabi Musa? Enggak. Masa Nabi lari cemen amat? Kita main. Coba deh kita main logika. Masa Nabi lari cemen amat, orang udah ketahuan, tadi tukang sihirnya aja pada kalah, Nabi Fir'aun aja pada kalah, masa dikejar Fir'aun lari cemen? Bukan masalah cemen atau tidak. Coba kalau kita digituin, nggak lari, kita tantang, belagu kita. Ayo emang gua takut sama lo? Enggak, itu kita. Tapi Nabi Musa apa yang terjadi? Lari Nabi Musa, lari. Kenapa harus lari? Karena lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ketika Nabi Musa diserang Firaun itu takdir. Tapi Nabi Musa pengen selamat, lari Nabi Musa menjauh dari Firaun, takdir namanya. Tapi apa yang terjadi ketika udah maju, nyampe pinggir laut, maju laut, mundur Fir'aun. Ini entah kita bahas di sini. Udah berobat kemana-mana saya. Di swab. Negatif, di swab negatif. Tapi badan saya sesek napas. Apalagi kalau ngeliat isi dompet, langsung sesek. Langsung nyesek saya guru kalau ngeliat isi dompet. Tapi negatif, meriang nggak pernah berhenti. Terus dikasih obat ini udah, vitamin udah, dari vitamin A, vitamin C, vitamin SOT udah semuanya. Olahraga udah, semuanya udah, tapi masih sakit. Nah, ini yang terjadi seperti Nabi Musa. Nabi Musa udah lari, tapi kenapa maju laut mundur Fir'aun? Satu tuh. Ini cerita dari lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ini cerita. Dua, Sayyidina Umar waktu mau pergi hijrah itu tawaf. Tawaf di Ka'bah, selesai 7 kali tawaf, teriakan Sayyidina Umar, ya ma'syara Quraisy, hai orang-orang Quraisy yang anaknya pengen jadi yatim, istrinya pengen jadi janda, Umar mau hijrah ke Madinah, cegat Umar di jalanan. Yang anaknya pengen jadi yatim,
istrinya pengen jadi janda, Umar mau hijrah, cegat Umar di jalanan. Tantang sama Umar, setan aja takut sama Umar. Setan takut, setan. Setan lagi jalan, ada Umar sorbannya digantungin lagi wudhu. Ngeliat sorban Sayyidina Umar, balik lagi setan, gak jadi lewat situ. Iya, Sayyidina Umar lagi jalan, setan jalan sama-sama satu gang, balik samprogan setan, balik nggak mau, takut. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, apa yang terjadi? Rasul ngumpet, sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Bakar ontaknya diambilin sama anaknya. Yang terjadi apa? Ngumpet Rasul mau hijrah, sembunyi-sembunyi, terus sembunyi, sampai Rasul jalan. Setelah Rasul jalan, Sayyidina Abu Bakar jalan, kambing digiringkan, domba digiringkan. Untuk apa domba digiringkan? Supaya jejak kaki Nabi itu nggak kelihatan, supaya jejak langkah kaki Nabi dan Sayyidina Abu Bakar nggak kelihatan. Maka setelah Nabi lewat, kambing digiringkan semuanya. Ngumpet di mana? Di Gua Sur. Berapa lama? 3 malam. Pertanyaannya, Nabi cemen amat. Masa kalah sama Sayyidina Umar? Sayyidina Umar aja nantang, kok Nabi enggak? Tapi apa yang terjadi? Ini namanya lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Nah, begitu Nabi udah di Gua Sur, orang Quraisy udah di depan mulut goa, tinggal nunduk dikit, kelihatan Nabi. Apa yang terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas. Kasus sama terjadi dengan Nabi Musa. Begitu udah berusaha lari, tapi maju laut, mundur Fir'aun. Apa yang terjadi? Dan bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Ketika masih bisa usaha, patung dihancur-hancurkan semuanya. Tapi begitu ketangkep Nabi Ibrahim, ditanya, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan kami Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruna haja. Yang ngancurin, yang gede, yang ini. Ditangkap Fir'aun, diikat, tangkap itu Nabi Ibrahim. Ditangkap Nabi Ibrahim, diikat Nabi Ibrahim, api dinyalain. Seberapa tinggi api tersebut? Tidak ada burung yang lewat di atas api kecuali akan terbakar. Burung lewat di atas api kebakar, berarti gede itu api. Bukan gede lagi. Gede. Berapa lama? 9 hari 9 malam. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim sudah diikat, dilempar ke api? Ya, kasusnya seperti itu. Bukannya Nabi Ibrahim ditaruh di atas kayu bakar, di komik Tatang Es kan begitu. Di komik kan kayu bakarnya dikumpulin, Nabi Ibrahim diikat, di atas dinyalain. Enggak, apinya dinyalain, Nabi Ibrahim diikat, seperti isi ketepel. Dilempar sana Nabi Ibrahim, nyemplung ke api. Ini apa yang terjadi? Nah, ini namanya, saya bilang, pernah saya katakan, tidak selamanya angin itu berhembus sesuai dengan keinginan perahu layar. Tidak selamanya takdir itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Nabi ngedoa, Allahumma ayyidil Islam bi umarain. Ya Allah, perkuat Islam dengan 2 Umar. 1 Umar bin Khattab, kedua Abu Jahal. Tapi yang masuk Islam berapa? 1 doang, enggak dua-duanya. Yang diminta sama Nabi, dua-duanya. Ini yang terjadi. Tidak selamanya takdir itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak selamanya angin itu berhembus sesuai dengan perahu layar. Tapi ketika angin sudah tidak sesuai dengan keinginan perahu layar, bukan tujuan harus berubah. Tujuan tetap ke sana. Tujuan tetap. Yang harus dirubah apanya?
takdir, nggak mungkin kita merubah takdir. Apa yang kita rubah angin, nggak mungkin kita merubah angin. Apa yang kita harus rubah? Layarnya yang kita rubah. Perahu layar kita yang kita rubah, bukan anginnya yang kita rubah, bukan tujuan yang harus berubah, tapi yang harus berubah adalah perahu layarnya. Tetap tujuan agar sampai kepada tujuan semula dan kita tidak menyalahkan angin. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan takdir yang kita salahkan. Bukan tujuan yang harus berubah, tujuan tetap ke tujuan awal, takdir jangan pernah menyalahkan takdir, tapi yang harus kita rubah adalah hati kita. Hati kita yang kita harus rubah. Ketika Nabi Musa nyampe pinggir laut, maju laut mundur Fir'aun, apa Nabi Musa bilang? Nabi Musa tidak menyalahkan takdir. Nabi Musa tidak menyalahkan Allah, tapi yang dirubah sama Nabi Musa adalah hatinya. Tawakalnya dipasang sebesar-besarnya. Pasrah sama Allah Ta'ala dipasang sebesar-besarnya. Ketika Nabi Ibrahim udah diikat, api udah dinyalain, apa yang terjadi sama Nabi Ibrahim? Menyalahkan takdir? Enggak. Tujuan berubah? Enggak. Apa yang dirubah? Hatinya yang dirubah. Bismillahirrahmanirrahim. Segede-gedenya tawakal dipasang sama Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad SAW di Goa Sur, orang-orang Quraisy sudah ada di depan mulut goa, tinggal sedikit nunduk kelihatan Nabi. Apa yang terjadi? Nabi ngedoa, ya Allah, butakan hati orang-orang Quraisy. Enggak. Nabi berubah tujuan, nggak jadi hijrah, jadi tetap. Apa yang dirubah sama Nabi? Tawakalnya. Segede-gedenya tawakal. Maka ketika semua terjadi, perahu layar dirubah, hati kita yang kita rubah, pertolongan Allah Ta'ala turun seketika itu juga. Nabi Musa, lautan terbelah menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Bab Nabi Musa membawa 12 pasukan. Nabi Ibrahim yang terjadi, api langsung menjadi dingin. Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka api langsung menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi buat Nabi Muhammad? Burung dara langsung bertelur di situ, pohon langsung besar di situ, dan laba-laba langsung membuat sarang di situ. Itu hasil daripada perubahan perahu layar. Itu hasil daripada perubahan keimanan kita, bukan takdir yang kita salahkan. Serius amat ini ya. Ya kayak orang bener deh. Serius bener jadinya kita. Aduh. Kalau mau ngedoa, Nabi doanya diijabah, Bu. Nabi kalau mau ngedoa, doanya diijabah, Nabi. Tapi Nabi enggak ngedoa, ya Allah orang Quraisy biar pada buta matanya. Enggak. Enggak, Nabi Ibrahim kalau mau ngedoa ijabah, tapi Nabi Ibrahim ngedoanya, ya Allah api biar mati. Enggak. Nabi Musa kalau dia mau ngedoa diijabah, ya Allah Fir'aun biar pada mati semuanya. Enggak. Bukan takdir yang harus dirubah, bukan tujuan yang harus dirubah, tapi si hati yang dirubah. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, apakah kalau kita udah mentok baru kita rubah? Seperti Nabi Musa, udah mentok baru berubah. Udah mentok baru berubah. Enggak. Dari awal kita udah pasang, kita udah siapin. Tawakalnya udah disiapin. Begitu kita jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Keluar rumah gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Usaha kita terus kerja, nggak dapet duit. Ya udah gimana Allah dah. Nah ini jangan begitu. Jangan kalau udah mentok baru bagaimana Allah. Dari awal udah dipasang nih hakikat. Dari awal udah dipasang nih syariat. Seperti orang panjat tebing. Pernah nggak panjat tebing? Enggak ya? Ya norak bener sih. Kalau kita lihat orang panjat tebing, kapan dipasang tali pengamannya?
Sebelum naik udah dipasang tali pengaman. Udah digantung tali pengaman. Udah diikat tali pengaman. Tapi apakah si pemanjat tebing itu bersandar sama tali pengaman? Enggak. Enggak. Ketika dia pasang tali pengaman, dikaitkan semuanya tali pengaman, dan dia berusaha manjat tebing tanpa bersandar dengan tali pengaman. Enggak. Tapi dia berusaha dengan kemampuan dia terus. Begitu terpleset, terjatuh dia. Aman. Udah ada tali pengaman. Ini namanya tawakal. Sebelum kita jalan, taruh di hati kita bagian usaha. Begitu mentok, ngegantung kita selamat dengan tawakal kita. Jangan begitu jatuh baru masang tali. Udah mati duluan kita. Tapi ngerti nggak ya? Saya ngomong. Ya Allah, emang hidup itu memang harus ada teka-teki, harus ada mecahnya. Jadi kadang-kadang orang nyalain takdir sih. Ya Allah, kenapa sih harus saya gitu. Kayaknya gua mulu kemarin, anak gua yang sakit. Nggak lama laki gua, sekarang gua, ya Allah. Ada apa denganmu? Orang geblek. Allah aja salahin jadinya. Jadi nyalain Allah akhirnya. Nyalain Allah, itu namanya nyalain takdir. Nyalain takdir akhirnya. Seharusnya, ya bukan Allah yang dia salahin, dia dong salahin. Lagi, Bu, tidak ada nahkoda yang tangguh. Nahkoda yang tangguh tidak terlahir dari laut yang tenang. Kamu nggak nahkoda? Iya, sopir kapal, sopir perahu, ya. Nahkoda yang tangguh tidak terlahir dari laut yang tenang. Kalau lautnya tenang, nahkoda ya nggak bisa jadi nahkoda tangguh, nggak bisa jadi nahkoda tangguh. Kok bisa tangguh nahkoda? Karena terlahir dari laut yang ombak, yang besar, angin yang kencang, badai, petir. Ketika dia mampu menguasai kapalnya, maka dia akan terlahir jadi nahkoda yang tangguh. Hidup pun sama seperti itu. Kita tidak akan mampu jadi manusia yang tangguh ketika kita tidak terlahir dari cobaan, sakit, rintangan, dan yang lainnya. Kita tidak akan bisa jadi orang yang tangguh. Maka Nabi itu jadi orang-orang yang tangguh. Nabi itu orang-orang tangguh. Kenapa? Rasulullah ketika lahir sudah tidak ada ayahnya. 5 tahun tidak ada ibunya. 6 tahun, 7 tahun tidak ada kakeknya. Sekian tahun tidak ada pamannya. Sedang berjuang, pamannya meninggal. Berjuang, istrinya meninggal. Terus, maka Nabi jadi orang yang tangguh. Nabi Musa jadi orang yang tangguh. Kenapa? Karena dari masih kecil ketika Nabi Musa belum lahir, kata Fir'aun, setiap bayi yang lahir, bunuh. Laki-laki bunuh. Lahirlah Nabi Musa. Begitu lahir langsung dikanyutin sana sama ibunya. Maka ketika kanyut, terus masih kecil, dicoba untuk memilih antara bara dan korma. Dimakanlah bara sampai Nabi Musa itu cadel lidahnya. Kenapa? Karena terlalu berat cobaan, maka Nabi Musa jadi orang yang tangguh. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang tangguh, ya emang harus banyak cobaan. Karena tidak akan ada nahkoda yang lahir dari laut yang tenang. Ya, itu kan cocok gak tuh kira-kira? Ya tapi Pak Ustadz jangan sampai nggak tenang banget. Kalau terlalu besar juga ya ombaknya kita loyoh juga. Ya kudu yakin lah, kudu husnudon, yakin. Yakin itu al-yakin huwa junudun fi nafsika. Keyakinan itu adalah tentara di dalam jiwamu. Keyakinan itu adalah tentara di dalam jiwa kita.
semakin besar keyakinan kita, semakin banyak tentara kita. Maka kita kalau mau ngaji, keyakinan kita banyak, menang, berangkat ngaji. Tapi kalau keyakinannya dikit, tentaranya dikit, makanya ngajinya prek mulu. Kenapa? Karena keyakinannya dikit, jadi tentaranya dikit. Orang mau berangkat ngaji, mau bangun tahajud tengah malam, jam 3, setengah 4 dia terbangun. Keyakinannya besar, tentaranya banyak. Berangkat dia wudhu. Setelah wudhu dia berangkat pakai mukena, pakai peci. Dia takbiratul ihram. Terus, kok bisa? Keyakinannya banyak. Tentaranya banyak. Tapi orang yang punya keyakinan dikit, nggak bakalan bisa bangun. Bangun dia jam setengah 4. Dalam hatinya, aduh besok gua harus kerja pagi. Kalau gua bangun, besok gua kerja ngantuk. Tidur aja dulu dah gitu. Adik yakin dikit. Ya. Jadi jangan salah pasang. Jangan salah pasang, jangan nyalain Allah. Itu Pak Ustadz, ma'asobaka min hasanatin bamin Allah, wa ma'asobaka min sayatin pamin nafsik. Yang kena, yang baik-baik itu dari Allah, yang jelek itu dari kita. Itu ayat sopan santun, itu ayat kesopanan. Bagus, sehat dari Allah, rezeki banyak dari Allah, urusan lancar dari Allah. Rugi salah lu. Kenapa lu kurang perhitungan? Manajemennya bagusin. Sehat dari Allah, urusan lancar Allah. Sakit salah lu. Kenapa jorok lu makannya? Makan jorok, istirahat kagak, begadang tiap malam, mau makan enggak, ngopi, ngerokok. Jangan nyalain Allah, itu wamin nafsik. Ya. Ada yang ngedukung. Cacak. Yang ngaji di pondok, ilmunya banyak, pinter dari Allah. Oh ini bocah mondok kagak bisa-bisa, selalu ngapa tidur mulu ngajinya. Nah ini harusnya seperti itu, jangan dibalik Bu. Kalau kadang-kadang orang kita itu dibalik. Bang, ya Allah, usaha makin maju aja nih. Ya iyalah, spekulasi dong. Lu punya mobil, lu jual mobil lu buat modal. Punya rumah, punya tanah, sekolahin. Biar lulus. Lu bagaimana mau usaha maju, bagaimana usaha mau gede, motor aja lu modalnya jual sepeda, bagaimana mau hebat usaha kayak gua dong. Punya tanah gua sekolahin tanah gua, mobil gua jual, spekulasi, alhamdulillah usaha gua baju. Tapi dapat 2 tahun bangkrut usahanya. Kata kita gini, bang, kok lu bisa bangkrut sih? Nggak tahu nih, takdir udah begini. Ini orang bodoh namanya. Kenapa? Jadi dibalik. Kenapa dibaliknya? Usahanya bagus, rezekinya banyak. Dia bilang dia. Tapi begitu bangkrut dia bilang Allah. Jangan begitu, dibalik. Kalau yang baik-baik senderkan ke Allah. Tapi kalau yang nggak baik sandarkan ke diri sendiri. Jangan dibalik. Bang, kayaknya lu makin sehat aja. Iya dong, vitamin jangan lupa. Vitamin imun biar tinggi, olahraga, harus sehat. Besok sakit bang, lu gimana ceritanya bang bisa sakit? Ya habis takdir gimana? Nah ini yang salah, ini salah. Jangan dibalik, makanya kita hidup nyalain Allah mulu. Harusnya bagaimana? Dibalik. Nabi Musa apa kata Nabi Ibrahim? Alladzi khalaqani wa yahdin. Allah adalah zat yang menciptakan saya dan memberikan petunjuk kepada saya. Alladzi yut'imuni wa yaskin. Allah yang memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Wa iza maridtu, kalau saya sakit, Allah yang nyembuhin. Masalah ngasih hidayah disenderin ke Allah. Masalah menciptakan disandarkan ke Allah. Masalah ngasih makan disandarkan ke Allah. Ngasih minum disandarkan ke Allah. Begitu sakit jelek disenderin ke diri Nabi Ibrahim sendiri.
Nabi Khodir itu nabi hakikat. Begitu naik perahu, perahunya dirusak. Apa kata Nabi Musa? Kok dirusak sih? Udah minjem dirusak lagi. Kata Nabi Khodir, fa'aradtu an aibaha, aku bermaksud merusaknya. Tapi begitu membangun gedung, mau rubuh, faroda rabbuka ayyablugu asudahuma. Jadi yang baik-baik senderin ke Allah, kalau yang jelek-jelek senderin ke diri. Walaupun itu semuanya takdir dari Allah, tapi kita sekali lagi takdir, lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Dan ketika kita sudah sakit, terima. Kita enggak terima, capek hati, capek badan, capek semuanya. Kalau kita enggak terima, tapi kalau kita dikasih sakit, terima itu takdir dan usaha, jangan lupa. Sebab ketika orang sakit, Allah ngutus 4 malaikat. Satu kata Allah, malaikat yang pertama, malaikat ambil kekuatannya. Diambil kekuatan tuh yang sakit, lemah akhirnya. Kata malaikat yang kedua, kata Allah, ambil malaikat kedua, malaikat ambil rasa dari mulutnya. Hanya diambil, makan apa aja pahit. Anggur pahit, ngeliat laki pahit. Nah semuanya pahit semuanya. Karena diambil sama malaikat. Kata malaikat, kata Allah sama malaikat yang ketiga, malaikat ambil cahaya wajahnya. Hanya diambil sinar wajahnya, pucet yang sakit. Nggak ada cahayanya, lemah, gimana? Kata malaikat, kata sama malaikat yang keempat, kata Allah, malaikat ambil dosa-dosanya. Ambil dosa-dosa yang sakit. Diambilin dosa-dosanya. Nah pada satu waktu Allah pengen bikin si hamba itu sehat. Maka Allah bilang sama malaikat yang pertama, malaikat kembalikan kekuatannya. Balik lagi tuh kekuatannya. Tapi penyakit mabuk, kalau kata bapak saya, penyakit datangnya kayak kebo, pulangnya kayak semut. Maksudnya datang mah kita langsung lemes semuanya. Langsung lemes, langsung gak enak, langsung pucat, langsung meriang. Blok datangnya. Tapi pulangnya kayak semut. Lama banget dah. Iya, sampai saya habis sakit lagi belajar ngerokok masih gak enak juga. Ngopi masih gak enak, apa-apa gak enak. Kata malaikat, balikin kekuatannya. Balikin. Kata maka yang kedua, malaikat balikin rasanya. Balik lagi itu rasa, makan rujak enak lagi, makan asinan enak lagi, makan sayur asem enak lagi. Balik semuanya. Dan yang ketiga, malaikat kembalikan wajahnya. Cerah lagi, bersinar lagi. Kata malaikat yang keempat, nungguin perintah malaikat yang keempat. Ya Allah, saya nggak ada perintah ini, nggak ada. Kenapa saya nggak dibalikin lagi dosanya? Nggak usah, jangan dibalikin lagi dosanya. Kekuatannya kembalikan, rasanya kembalikan, wajahnya cerianya kembalikan. Tapi dosa yang sudah kau ambil, kau jangan kembalikan lagi kepada orang yang sudah sehat. Terus kemana ini dosanya? Buang ke laut, kata Allah Ta'ala. Maka dibuang dosa-dosa tersebut ke laut dan menjadi buih-buih yang ada di lautan. Dan ketika si hamba itu sehat, maka terlahir dia dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa. Itu diantara hikmah orang sakit. Maka ketika sakit, kita berharap mudah-mudahan dengan sakit kita, dosa-dosa kita diampuni. Dan ketika sudah tidak ada dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Dan mudah-mudahan semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik buat kita. Dan itu mendapatkan pahala bagi kita. Mudah-mudahan yang kurang sehat, keluarga kita, sanak famili kita, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan zahir batinnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
الحمد لله رب العالمين حمدا وعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ربنا إننا نتوسل إليك بتلاوة كلامك الكريم وبذكر أسمائك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبمشايخنا في الدين أنصرح لنا صدورنا ويسر أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعاطف قلوب العالمين بسرها علينا وألبسنا قبولا بسلمها وبارك لنا اللهم في جمع كسبنا وحل العقود العسر يا يهين المهد ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم عن حوائجنا فأتنا سؤالنا يا الله فأتنا سؤالنا يا الله فأتنا سؤالنا يا الله وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Para bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, seperti biasa di minggu pertama saya mengadakan pengajian bulanan di pesantren dan insya Allah besok minggu saya pengajian bulanan di pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.